Baik, selamat pagi. Saya dengan Dr. Elva yang akan melakukan pemeriksaan koordinasi. Di sini dengan Ibu siapa? Felicia. Baik, apakah Ibu bersedia? Baik. Oke. Yang pertama kita akan melakukan pemeriksaan tes Romberg. Di sini saya akan meminta pasien untuk berdiri beberapa saat dengan kedua telapak kaki saling rapat. Ya, kemudian melakukannya dengan mata terbuka dan kemudian dilanjutkan oleh mata tertutup. Oke. Baik, setelah itu saya akan memperhatikan pasien saat membuka dan menutup mata. Tutup, buka. Oke, baik. Kemudian apabila posisi pasien miring ataupun terjatuh, berarti hasil tes Romberg ini positif. Kemudian untuk yang berikutnya adalah tes tandem walking. Di sini saya meminta pasien untuk berjalan pada satu garis lurus, ini ya, pas di satu garis lurus. Di lantai dengan merapatkan tumit yang satu dan juga ke depan jari-jari kaki yang berlawanan. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melakukan gerakan tersebut pada saat membuka dan menutup mata. Oke, sambil jalan sambil buka dan tutup mata. Oke, kembali. Oke. Kemudian jika pasien ada miring ataupun terjatuh, maka pasien dikatakan positif dalam tes tandem walking. Yang berikutnya untuk pemeriksaan disartia, di sini saya akan meminta pasien untuk menyebutkan minimal 3 suku kata dan saya akan mendengar dan mengamati pengucapan suku kata pasien apakah jelas atau tidak, ada yang terpotong atau tidak. Bisa mengatakan meminta, memasak, mencuci. Baik, bisa diulangi lagi? Meminta, memasak, mencuci. Oke, baik. Untuk tesnya ini apabila terpotong-potong atau tidak jelas, berarti tes ini tes pemeriksaan disartia ini dinyatakan positif. Kemudian yang berikutnya ada saya melakukan tes pemeriksaan nystagmus. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melihat dengan fokus pada objek yang saya pegang dan kemudian saya harus menggerakkan objek ke kanan dan ke kiri sambil melihat pasien. Ya. Oke, tadi saya sudah mengamati pasien mengikuti dengan baik, berarti hasilnya itu negatif. Kemudian yang berikutnya ada tes finger to nose. Di sini saya akan meminta pasien untuk menempelkan jari telunjuk pasien ke jari telunjuk saya. Kemudian setelah itu menyuruh pasien untuk meletakkannya di hidung. Oke? Melakukan dengan ulang. Untuk melihat apakah ada pasien ada gerakan yang tidak baik seperti tremor atau salah menempelkan telunjuk baik ke hidung ataupun ke telunjuk pemeriksa. Untuk pemeriksaan dilakukan hasilnya negatif karena pasien dapat melakukan dengan baik. Tes yang berikutnya adalah tes diadokokinesia, yaitu saya minta pasien untuk menggerakkan salah satu tangannya secara supinasi dan pronasi dengan posisi siku diam dan menepuk-nepuknya pada salah satu tangannya. Kemudian saya minta pasien untuk lebih cepat. Oke, kemudian setelah saya lihat, oke, sudah selesai. Setelah saya melihatnya, untuk hasilnya baik, tidak ada tremor ataupun salah posisi dan juga tidak patah-patah. Kemudian untuk hasilnya itu negatif. Kemudian tes heel to sim, saya akan minta pasien untuk berbaring. Kemudian saya akan meminta pasien untuk meletakkan salah satu tumit ke atas lutut kaki yang kontralateral dan menahannya sebentar. Oke, baik. Kemudian setelah itu saya akan setelah itu ditahan beberapa saat dan meminta pasien untuk menggeserkan tumit dari lutut ke margo anterior ostibia sampai ke ibu jari kaki. Oke, setelah itu saya akan mengamati tungkai saat tumit digerakkan. Kemudian apabila tumit pasien saat ditahan mengalami tremor atau gerakan, berarti hasilnya itu positif. Kemudian pemeriksaan saya sudah mengamati, untuk hasilnya itu baik, tidak ada yang tidak normal. Pemeriksaan tes hipokalsemia, di sini saya dengan Dr. Liva yang akan melakukan pemeriksaan ini dengan Ibu siapa? Felicia. Ibu Felicia, apakah Ibu Felicia bersedia? Ya. Baik. Kemudian saya akan meminta pasien dalam posisi duduk, kemudian saya akan melakukan identifikasi titik yang akan dilakukan ketokan, yaitu titik pertama di bagian bawah progressus zygomaticus ostemporal di depan telinga, kemudian titik kedua pada pertengahan antara arcus zygomaticus dan juga sudut mulut. Kemudian saya akan melakukan ketokan pada titik tersebut menggunakan palm reflex. Oke.
Oke, baik. Saya akan mengamati hasilnya untuk reaksi yang terjadi dan kemudian saya melihat pasien tidak ada reaksi yang aneh-aneh seperti kedutan atau tarikan pada sudut mulut dan juga tidak adanya kedutan atau tarikan tambahan. Kemudian tidak adanya kontraksi pada orbicularis oculi dan juga tidak adanya kontraksi hemifasial. Jadi hasil dari pemeriksaan ini adalah positif normal. Kemudian tes yang berikutnya adalah tes Patri. Di sini saya akan minta pasien untuk berbaring. Baik. Kemudian saya akan meminta pasien untuk melakukan menempatkan tumit atau malleolus eksterna tungkat pasien yang sakit pada lutut tungkat lainnya. Apakah sakit? Tidak. Baik, jika tidak terasa sakit, maka dalam tes ini pasien dinyatakan negatif.